Kalian pernah nggak ngeliat bus besar ngerem mendadak? Kendaraan seberat itu pasti nggak bakal bisa berhenti tiba-tiba kayak motor metik. Pasti ada jeda, ada suara rem yang kenceng. Bodinya juga bakal naik dikit ke depan sebelum berhenti total. Kenapa? Karena ada hukum fisika bernama inersia atau kelembaman. Nah, hal sederhana kayak gini tuh sering dilupain sama film. Tapi tidak untuk film Pacific Rim. Orang bilang ini cuma film action CGI, tapi sebenarnya film ini lebih dari sekedar film CGI. Karena gimana caranya menampilkan besi seberat 2500 ton supaya berasa beneran ada di depan mata kita cuma lewat layar kaca. Dan Pacific Rim berhasil menyampaikan rasa berat itu pada penontonnya. Padahal itu cuma CGI. Sedangkan kalau kita lihat film modern lain yang menampilkan banyak CGI, rasa berat itu tidak tersampaikan. CGI-nya kelihatan ringan, pergerakannya terlalu cepat seolah tidak terpengaruhi oleh gravitasi ataupun berat, yang akhirnya membuat CGI-nya cuma kelihatan bagus tapi tidak terasa nyata. Sedangkan kalau kita lihat film ini, CGI-nya kelihatan bagus, terlihat berat seperti besi asli gitu. Karena si pembuat film menerapkan pengetahuan sederhana dari fisika yang biasanya diabaikan oleh para pembuat film lain. Kebanyakan pembuat film berpikir kalau mereka mau bikin film aksi yang keren, mereka harus pakai gerakan cepat, harus ada backflip, walaupun itu gak perlu biar kelihatan keren. Tapi gerakan-gerakan keren ini justru bikin filmnya gak masuk akal dan mudah dilupakan. Contohnya yang dilakukan Pacific Rim 2 buatan Steven Knight, yang katanya lanjutan dari Pacific Rim original. Tapi di film ini, Yeagernya bisa loncat-loncat, gerakannya cepat dan enteng gitu. Padahal, pembuat Pacific Rim original yaitu Del Toro, dia melakukan hal sebaliknya. Dia memahami sesuatu yang kebanyakan produser film lupakan, yaitu berat. Dia mau bikin film robot raksasa ini terlihat keren karena terasa nyata. Jadi, dia pakai kebalikan dari film lain, yaitu dengan gerakan lambat karena robot ini luar biasa besar gitu. You need to feel heavy and to convey that you need them to move slowly. You don't want the fights to be at the scale of a 7-6 football. Logikanya gini deh. Kalau manusia mau melewati jarak 100 meter dalam 3 detik, kakinya harus lari kenceng banget gitu. Tapi kalau robot dengan ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar dari T-Rex, dari King Kong bahkan Godzilla, untuk melewati jarak 100 meter, satu langkah aja udah cukup dan akan kelihatan lambat karena skalanya beda gitu. Coba lihat gerakan tangan ini. Jarak tangan ke tangan manusia cuma beberapa sentimeter aja, jadi kelihatan cepat. Tapi di robot ini, jarak dari tangan kiri ke tangan kanan bisa puluhan meter. Gerakan yang sama dengan kecepatan yang sama akan terlihat lebih lambat karena ada jarak tempuh yang lebih jauh gitu. Itulah kenapa robot dan monster CGI di film ini terlihat lebih realistis. Karena nggak cuma CGI-nya yang bagus, tapi juga didukung oleh pengetahuan hukum alam gitu. Dan gerakan lambat itu muncul bukan karena skala yang besar aja, tapi juga karena ada berat. Dan berat tidak akan terlihat dari gerakan gesit, tapi berat akan terlihat dari adanya resistensi atau ketahanan gitu. Jadi terlihatnya benturan dari hantaman benda ini akan memperlihatkan berat. Dan karena benda ini berat, jadi wajar kalau kita bisa dengar ada suara gear yang sedang berusaha menggerakkan robot ini gitu. Dan usaha dari setiap serangannya juga kelihatan. Contohnya lihat aja di adegan waktu mengayunkan kapal tanker. Di sini terlihat perlu waktu dan effort untuk bisa mengayunkan kapal seberat itu. Jadi kelihatan realistis. Dan satu aspek lain yang bikin robot di film ini makin terasa nyata adalah perspektif. Del Toro selalu memperlihatkan Yeager dan Kaiju dari sudut pandang manusia. Jarang banget benda raksasa ini diperlihatkan secara keseluruhan. Pasti cuma sebatas kemampuan penglihatan manusia dan selalu sesuai sumber di mana itu bisa kelihatan. Bayangin, lo lagi nonton konser musik atau lagi videoin gedung tinggi gitu pakai HP dari bawah, lo pasti nggak bakal bisa ngerekam seluruh gedung itu sekaligus dalam satu frame. Harus nengok dulu ke atas gitu. Nah, Del Toro melakukan hal yang sama. Dia nggak menempatkan kamera siluman yang bebas terbang di udara bisa lihat tanpa batas gitu. Enggak. Tapi kameranya seolah-olah dipegang oleh kameramen beneran yang lagi ada di pinggir jalan gitu, di atas atap gedung atau pakai helikopter supaya sudut pandangnya agak lebih bebas. Nah, karena kameranya punya keterbatasan fisik manusia dengan memperlihatkan bagian-bagian tertentu aja, otak kita otomatis percaya kalau kejadian di layar itu beneran nyata.
Nah, jadi kelihatan banget kalau film ini lebih dari film CGI, karena yang buat film ngerti apa yang dia buat. Dia gabungkan semua animasi CGI itu dengan memperhitungkan bobot, sudut pandang yang realistis, dan para aktornya juga berinteraksi sama benda yang beneran ada. Jadi set bagian dalam Jaeger itu praktikal efek, bukan CGI. Jadinya para aktor tuh nggak menghayal harus ngapain waktu acting, tapi mereka bisa bereaksi pada benda yang beneran ada, jadinya actingnya lebih natural. Nah, jadi fisika di dalam film itu bukan cuma rumus yang ngebosenin kayak di sekolah, tapi fisika di film adalah alat untuk membangun rasa percaya penonton. Teknologi CGI zaman sekarang tuh udah makin canggih dan mahal, tapi kalau sutradaranya lupa hukum alam paling dasar gitu kayak gravitasi, massa, jarak, visual sebagus apapun cuma bakal berakhir seperti tidak memiliki jiwa. Pada akhirnya yang bikin sebuah film terasa lebih hebat tuh bukan seberapa cepat dia bergerak, tapi seberapa jauh film itu bisa bikin kita merasakan yang ditampilkan di layar.